kelompok 36 yang beranggotakan saya sendiri Eri Firdawati dan juga Vinky Dewi Aristina dan Juwita Aulia Deswita akan memberikan sedikit materi mengenai edukasi fintech bagi masyarakat. Dalam bertransaksi tentunya kita ingin semakin mudah dan juga cepat. Oleh karena ini hadirlah financial technology atau singkatannya disebut fintech. Di Indonesia, fintech merupakan salah satu usaha di bidang teknologi yang berkembang pesat karena keunggulannya dibanding proses transaksi yang lain. Nah, apa itu fintech? Mengutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech memiliki model bisnis yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi karena memanfaatkan aplikasi atau website yang bisa diakses secara online. Kehadiran fintech membuka peluang bagi masyarakat agar dapat lebih mudah dalam mengakses berbagai layanan keuangan dengan efisien. Layanan fintech dapat diakses hanya dengan memanfaatkan internet. Nah, agar perkembangan perusahaan fintech di Indonesia dapat berjalan dengan semestinya, OJK selaku lembaga jasa keuangan mengharuskan seluruh perusahaan fintech untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan izin operasi. Bagaimana fintech bisa terjadi? Fintech muncul dengan seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh penggunaan teknologi dan informasi. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keenggaan mengunjungi suatu tempat karena pembayaran yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Perkembangan penggunaan fintech itu sendiri juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber pada World Bank, penggunaan fintech yang awalnya 7% di tahun 2007 berkembang menjadi 20% di tahun 2011. Kemudian meningkat menjadi 36% di tahun 2014. Dan di tahun 2017 kemarin sudah menginjak angka 78% atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan dengan total nilai transaksi fintech di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai 202,77 triliun. Nah, ada beberapa jenis-jenis fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia. Nah, jenis yang pertama ada crowdfunding. Nah, crowdfunding atau penggalangan dana merupakan salah satu model fintech yang sedang populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Kemudian jenis yang kedua ada microfinancing. Nah, microfinancing adalah suatu layanan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga ada P2P Lending Service. Nah, jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat ada market comparison. Nah, dengan fintech ini kita dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Selanjutnya, jenis yang kelima ada digital payment system. Nah, fintech ini bergerak di bidang penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, pasca bayar, kartu kredit, token listrik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada manfaat dari fintech. Nah, fintech ini di era seperti ini tuh memberikan banyak manfaat bagi kita, terutama apabila kita melakukan transaksi keuangan, itu akan lebih mudah.
Kemudian adanya akses pendanaan lebih baik. Jadi berkat vintage, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Kemudian manfaat yang selanjutnya ada mendukung inklusi keuangan. Nah, mendukung inklusi keuangan ini adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian ada mempercepat perputaran ekonomi. Nah, di sini akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, vintage membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk. Kemudian saya akan membahas mengenai keuntungan fintech. Dan keuntungan fintech di sini bukan hanya didapatkan oleh masyarakat, akan tetapi juga pelaku usaha dan juga bagi suatu negara. Kalau dari masyarakat, yang pertama mendapatkan layanan yang lebih baik, yang kedua pilihan yang lebih banyak dan juga harga yang lebih murah. Selain dari kita mendapatkan pilihan-pilihan produk, tentu saja dengan kita bertransaksi dari fintech ini semakin banyak promo dan juga harga yang kita dapatkan lebih murah. Bisa kita bandingkan apabila kita bertransaksi lewat fintech maupun toko konvensional, pasti akan terdapat perbedaannya, dan juga kita bisa lebih mudah bertransaksi menggunakan fintech dan juga lebih cepat. Kemudian ada keuntungan bagi pemain fintech di sini, berarti pedagang produk atau jasa. Fintech ini memberikan manfaat, menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan juga membekukan alur informasi. Dan adanya penyederhanaan dari rantai transaksi ini membuat penyedia jasa ataupun penyedia produk semakin memangkas biaya produksi seperti biaya produksi karyawan ataupun memerlukan alur informasi karena terpangkas oleh kehadiran dari fintech. Kemudian keuntungan bagi suatu negara, yang pertama ada mendorong transmisi kebijakan ekonomi, yang kedua meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga yang ketiga di Indonesia, fintech turut mendorong strategi keuangan inklusif. Dengan adanya fintech ini, inklusif yang kita ketahui adalah minat masyarakat ataupun pelaku usaha dalam membelanjakan produk ekonomi seperti investasi, asuransi, dan juga lain-lain. Dengan dimudahkannya oleh hadirnya fintech ini, semakin mendorong mereka untuk membeli produk ekonomi tersebut. Setelah membahas keuntungan dari fintech, kita akan memberikan peran fintech dalam sistem pembayaran. Yang pertama di sini ada menyediakan pasar bagi pelaku usaha, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian, settlement, dan juga clearing, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien karena kemudahannya. Kemudian ada mitigasi resiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Jadi dengan hadirnya fintech ini mengurangi resiko-resiko dari pembayaran konvensional seperti hilangnya uang atau kekeliruan pada saat menghitung. Dan yang terakhir, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal. Karena kalau kita meminjam dari fintech ini, dia tidak serumit ketika kita meminjam modal di bank konvensional, sehingga itu memudahkan kita dalam. Demikian sedikit materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 36. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.